Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil dan pembahasan dari jurnal saya yang saya cari dengan judul Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam dan kebijakan fiskal konvensional itu memiliki titik kesamaan, namun keduanya memiliki perbedaan, yaitu dalam sistem kebijakan fiskal konvensional itu menuju kesejahteraan hidup yang akan dicapai dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara penuh bagi pribadi masing-masing tanpa mempertimbangkan kebutuhan spiritual manusia. Lalu berbeda dengan sistem kebijakan fiskal Islam, yaitu lebih ke peningkatan spiritual daripada pemenuhan kebutuhan material. Maka bisa dipahami bahwasanya kebijakan fiskal menurut ekonomi makro Islam itu adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf suatu masyarakat yang berdasarkan dengan pemerataan distribusi kekayaan dengan berusaha menempatkan nilai-nilai duniawi dan ukhrawi. Hasil dan pembahasan pada jurnal ini meliputi pada masa Rasulullah, negara tidak memiliki kekayaan apapun disebabkan sumber penerimaan negara hampir tidak ada. Baru ada itu setelah terjadinya Perang Badar pada abad kedua Hijriah. Negara memiliki pendapatan dari 1/5 harta rampasan perang yang diperoleh. Pada masa Rasulullah diterapkan jizyah, pajak bagi non-muslim sebagai jaminan atas keamanan jiwa mereka. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, sumber pendapatan negara lainnya adalah kharaj, pajak tanah yang diambil dari warga non-muslim atas tanah mereka yang telah ditaklukkan oleh kaum muslim. Nah, sedangkan kebijakan fiskal pada masa Rasulullah sendiri yaitu pemasukan negara ditetapkan dari sumber ghanimah, fai, jizyah, zakat, dan kharaj. Nah, seiring dengan perluasan dakwah Islam, maka pendapatan negara terus meningkat dengan berbagai sumber pendapatan yang lebih variatif. Kemudian, kebijakan fiskal pada sahabat Rasulullah. Yang pertama, kebijakan fiskal di era Bani Abbasiyah. Perkembangan riset dan sainteknya menjadi bukti keberhasilan pemerintah Abbasiyah dalam membangun kebijakan ekonomi yang tepat, di mana pada masa itu tuh mencapai kesejahteraan, keamanan, kecerdasan, dan persatuan masyarakat. Bahkan pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, di akhir kekuasaannya, beliau membukukan surplus APBN sebesar 900.000 dinar. Kemudian pembangunan ekonomi juga diimbangi dengan pembangunan sistem pengolahan sampah. Kemudian setiap ibu kota di daerahnya itu dibangun perpustakaan, masjid, sekolah, dan taman kota. Kemudian kebijakan fiskal pada masa Utsmaniyah di Turki, yaitu Utsmaniyah pada akhir era Islam. Melalui pengembangan aneka tanaman dan hewan ternak yang dipadukan antara benua Asia dan Eropa, kebijakan fiskal bisa terlacak dengan jelas. Fasilitas publik distandarisasi antara suatu kota dengan kota lain untuk menciptakan etos kerja, sehingga pembangunan daerah lebih merata. Kebijakan publik yang paling menonjol adalah menciptakan dan mengadaptasi teknologi guna mempercepat pembangunan transportasi dan industri, mengingat perdagangan sudah terjadi lintas benua. Selain itu, peraturan dan perundang-undangan dibuat untuk meningkatkan komoditas perdagangan dengan melakukan kebijakan proteksi bagi barang impor tertentu yang mengancam eksistensi pebisnis dalam negeri. Kemudian, dalam ekonomi makro Islam dalam perspektif Islam, yaitu berdasarkan arah sudut pandang ekonomi Islam sendiri, kebijakan fiskal mempunyai dua macam instrumen, yaitu pertama adalah kebijakan pendapat yang terlihat dalam kebijakan pajak, kemudian yang kedua adalah kebijakan belanja atau pengeluaran. Kedua instrumen ini bisa dilihat melalui catatan anggaran belanja negara. Zakat, jizyah adalah pajak bagi non-muslim, ghanimah adalah hasil rampasan. Kebijakan pemerintah Indonesia dimuat oleh Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN. Selanjutnya, RAPBN ini diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang APBN. APBN merupakan gambaran dari kegiatan yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka memperoleh pendapatan pengeluaran untuk menyelenggarakan roda pemerintah dan pembangunan negara.
menegaskan akan adanya relevansi antara kebijakan fiskal dan APBN Indonesia dengan teori ekonomi makro Islam. Nah, hal ini nampak dalam implementasi pada peranan pemerintah dalam sektor distribusi dana maupun kebutuhan pokok. Kemudian kepada 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, mu'alaf, amil, fisabilillah, rikob, dan gharib, kemudian ibnu sabil, yang menandakan 8 asnaf tersebut berhak menjadi tujuan prioritas dalam subsidi. Hal ini juga relevan dengan konsep Islam yang lebih menekankan pelayanan demi kemaslahatan orang banyak sebagaimana telah ditekankan dalam syariat Islam. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.